إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala ummati. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentu sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan bersama-sama kita lafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita rangkaikan hamdalah kita ini dengan salawat dan salam kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersua kembali di dalam kajian majelis taklim ini. Mudah-mudahan majelis taklim ini senantiasa hidup, mudah-mudahan terus terselenggara sampai insyaallah ya kiamat kurang sehari ya. Dan mudah-mudahan tidak hanya terlaksana tetapi kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan faedah. Oleh karenanya selama kita duduk ini senantiasa Al-Fakir mengingatkan, yang pertama, luruskan niat, niatkan untuk thalabul ilm, niatkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, agar duduknya kita di sini mendapatkan banyak faedah, banyak fadilah, kita niatkan untuk iktikaf. Jadi selama kita duduk ini, kita bisa mendapatkan faedah iktikaf. Yang ketiga, kita niatkan untuk menunggu masuknya waktu sholat isya, sehingga selama kita duduk di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikatnya, senantiasa melaksanakan sholat tatawwu atau sholat sunnah sampai masuknya waktu isya. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian. Ini kayaknya bekas-bekas tahun baruan ini. Oh, tahun baru di rumah. Kalau nggak di rumah nggak tahun baru. Tahun baru mana anak muda. Oh gitu. Yang udah senior gimana, Pak? Baik, kita lanjutkan kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina man ajazani ila muntaha isnadi wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anta rabbuna farzuqna istiqamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Qala al-muallif Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari fi kitabih Al-Adabul Mufrad wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa bihi ilahi qala babu ma la yajuzu minal la'bi wal mazah. Suaranya kurang. Oh, berarti beda ini. Beda pendekatan.
Wa bihi ilahikal babu ma la yajuzu minal la'bi wal mazah. Bab apa yang tidak boleh dilakukan, baik itu secara al-la'b, baik secara bermain-main, wal mazah, dan bercanda. Wa bihi ilaikal haddatsana Asim bin Ali qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Abdullah bin Sa'ib rahimahumullah an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ni yaqul la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyaruddaha ilaihi. Ini jadi ini sempat loncat hadisnya ya. Karena yang pertemuan kemarin kita membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kebetulan ini ada satu topik menarik, jadi sengaja kita ambil topik ini, yakni hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari yang didapatkan dari salah seorang gurunya, yakni Asim bin Ali. Qala, dia bersabda, haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Abdullah bin Sa'ib an abihi an jaddihi. Dari Abdullah bin Sa'ib dari bapaknya, yakni Yazid bin Sa'id, an jaddihi, dari kakeknya. Oh, bapaknya Sa'id bin Yazid, kakeknya namanya Yazid bin Sa'id. Kakeknya ini di sini disyarah oleh penulis bahwa kakeknya itu berislam ketika Yaumul Fath, ketika di Futuh Makkah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yaqul, maksudnya Rasulullah bersabda, la ya'khudhu ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian mengambil mata'a sahibihi, sesuatu atau barang milik temannya, la'iban wala jaddan, baik itu secara bermain-main, dan juga jangan pula mengambil barang temannya secara sungguh-sungguh atau serius, jaddan. Fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi, dan jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat dari temannya, asa itu tongkat, falyaruddaha ilaihi, maka kembalikan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik yaumal khandaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, kalimat yang tadi itu, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang milik temannya, baik bermain-main maupun secara serius. Hadis ini dilafazkan oleh Nabi, dikatakan atau dituturkan oleh Nabi Yaumul Khandaq, ketika perang Khandaq. Tahu Khandaq? Khandaq itu tahu? Atau ada yang tahu Khandaq? Khandaq itu parit, kali kecil, keselokan lah. Yang menarik ini adalah, saya bacain dulu lah, biar ceritanya belakangan. Wa kana Zaid bin Thabit yunqalu turab ma'al muslimina fana'as. Zaid bin Thabit kala itu
ketika persiapan perang Khandaq itu memindahkan tanah bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain. Jazakumullah. Fanaas, dan dia kemudian karena saking lelahnya dia tertidur. Jadi habis mindahin tanah, tahu Khandaq kan? Khandaq itu parit yang membentengi Madinah yang kurang lebih panjangnya sekitar 3 kilo. Ya. 3 kilo, lebarnya dari tepi ke tepi itu berbeda-beda ukurannya, tapi kurang lebih 4 meter sampai 9 meter. Jadi supaya apa parit ini dibikin? Supaya kuda-kuda itu nggak mampu melewati. Bayangin itu 4 meter, Pak. 4 meter dari mana ke mana ya? Ya, kira-kira gitulah ya. Kita 2 meter aja susah lompatnya. Ini untuk kuda. Jadi menghalangi pasukan Ahzab. Jadi perang Khandaq ini disebut juga sebagai perang Ahzab. Untuk menghalangi pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab ini istilahnya kalau di sekarang itu pasukan multinasional. Jadi beberapa kabilah itu bersatu dengan kaum Quraisy untuk memerangi Madinah yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Jadi panjangnya kurang lebih 3 kilo, 3 sampai 5 kilo. Ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 5 kilo, 5,5 kilo. Kemudian lebarnya 4 sampai 9 meter, berbeda-beda. Dalamnya itu kurang lebih 3 sampai 4 meter. Dalam nggak tuh? Dalam ya. Kalau dibikin kolam lumayan tuh. Tapi ini nggak ada airnya. Di Madinah sana kan susah air ketika itu. Kalau sekarang udah banyak air, udah sampai banjir-banjir sekarang ya. Jadi supaya kenapa sih diusulkan begitu? Ini karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan bahwa kaum Quraisy ini menghasut bani-bani atau kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah untuk menyerang Madinah. Kemudian rencana itu terdengar oleh Nabi. Dan mereka sudah menyiapkan kurang lebih 10.000 pasukan untuk menyerang Madinah. Konturnya Madinah ketika itu kalau kita gambarkan, dari timur dan baratnya itu ada gunung dan kebun-kebun kurma. Sehingga kalau orang naik kuda itu agak susah untuk lewat. Karena terhalang oleh kebun-kebun dan pohon-pohon kurma. Ya, apalagi konturnya tuh berbukit-bukit sehingga susah untuk dilalui, menyusahkan. Kemudian di sebelah barat, di sebelah timurnya itu juga seperti itu. Jadi yang terbuka itu di sebelah barat utara, kira-kira barat laut lah, kira-kira gitu ya. Jadi antara utara sama barat itu barat laut ya, benar ya. Nah itu ada celah terbuka yang di sana itu memudahkan pasukan berkuda untuk menyerang masuk. Maka kemudian rencana ini terdengar oleh Rasulullah, kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana menghadapi pasukan Ahzab ini. Maka kemudian diusulkanlah para sahabat-sahabat senior ketika itu memilih untuk menunggu di Madinah, artinya di dalam kota. Tapi sahabat-sahabat yang lebih junior itu justru mengusulkan untuk menyambut pasukan itu di luar batas Madinah. Dan kemudian Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang strategi perangnya itu cukup diakui oleh para sahabat yang lain, mengusulkan supaya di celah yang terbuka itu dibangun atau digali khandak atau digali parit untuk menghadang pasukan berkudanya dari kaum Quraisy dan pasukan Ahzab itu supaya tidak masuk Madinah. Kenapa? Kalau mereka sudah masuk Madinah, maka seluruh penduduk Madinah akan terancam. Nah, penduduk Madinah itu ada ibu-ibu, ada
ada anak-anak yang itu harus dilindungi. Maka kemudian para pasukan ini menggali khandak kurang lebih 3-5 kilo. Panjang juga ya Pak. Itu yang menggali itu kurang lebih hampir 1000-an orang. Ya, hampir 1000-an orang. Yang ikut berperang nantinya 3.000 orang, lawan 10.000. Jadi memang tidak imbang. Nah, ketika penggalian khandak ini banyak kisah-kisah yang ajaib, yang menunjukkan kemukjizatan dan membuktikan nubuah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika Salman Al Farisi sendiri itu ketika ingin menggali khandak itu, yang kemudian alatnya menemui batu yang sangat keras, itu kemudian berkali-kali itu nggak pecah-pecah batunya. Maka Nabi kemudian turun tangan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi minta air, kemudian disiramkan ke batu itu. Yang ajaibnya, ketika Nabi yang nyiram, itu batunya jadi pasir, jadi hancur, jadi seperti pasir. Ya, itu mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mukjizat yang kedua, Salman Al Farisi itu ketika melihat Nabi memukul batu itu dengan alatnya, itu 3 kali Nabi memukul itu 3 kali terpercik seperti api. Jadi kilauan cahaya ya ketika kita pukul sesuatu hal yang keras dengan besi, itu ketika itu ada api atau ada cahaya yang keluar. Ya. Dan itu 3 kali. Salman Al Farisi kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, ini belum pernah terjadi nih. Ini ada percikan 3 kali yang kau dapatkan dari memukul batu itu." Nabi bertanya balik, "Emang kau melihat wahai Salman?" "Iya, aku melihat." Kata Nabi, "Ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang percikan pertama itu menandakan bahwa umatku akan menguasai Syam atau Roma ketika itu. Ya. Percikan yang kedua, ini isyarat dari Allah bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada umatku atas negeri Persia atau negeri-negeri timur. Persia itu kira-kira sekarang Irak, Iran, itu Persia. Kemudian yang ketiga, percikan yang ketiga, Allah mengisyaratkan kepadaku bahwa umatku akan menguasai Yaman. Jadi tiga kota besar. Ketika itu masih kota adidaya lah kira-kira. Kalau sekarang tuh Amerika sama Inggris kira-kira gitulah ya. Itu nubuah yang kedua. Yang ketiga, mukjizat Nabi adalah ketika itu Jarir bin Abdullah ini karena salah seorang sahabat yang ingin sedekah ya, ingin memberikan sesuatu kepada Nabi dan para sahabat, ingin memberikan makanan. Cuma makanannya ini kambing kecil kurus. Ya. Ditanya istrinya, ada nggak bahan makanan? Ada, tapi cuma kambing kecil. Nggak apa-apa lah, siapin aja buat Nabi. Akhirnya Jarir bin Abdullah itu bisik-bisik ke Nabi, "Wahai Nabi, ini ada makanan tapi dikit, kayaknya nggak cukup buat semua yang menggali parit nih." Saya undang Nabi beserta beberapa orang sahabat saja yang kira-kira cukup untuk kambing kecil. Meskipun deg-degan juga nih Jarir bin Abdullah. Tapi yang dilakukan Nabi malah teriak kepada sahabat, wahai sahabat semuanya, kita diundang oleh Jarir ke rumahnya nih. Kita disuguhkan makanan oleh Jarir bin Abdullah. Yang gali itu kurang lebih ada hampir 1000-an orang. Padahal yang mau dimakan cuma kambing kecil nih. Tapi Nabi tahu ini khawatir Jarir. Maka kemudian dikatakan, "Wahai Jarir, jangan buka belanga kamu tuh ketika saya belum sampai.
Jadi kemudian Nabi masuk duluan, sebelum sahabat yang lain masuk, Nabi masuk duluan ke rumahnya Jarir bin Abdullah. Kemudian belangannya dibuka, diludahi sama Nabi. Baru kemudian semua sahabat diundang bergelombang masuk. 10 orang masuk. Sampai orang yang terakhir kenyang. Itu masakan nggak berkurang. Masakannya Jarir bin Abdullah nggak berkurang. Jadi di belangannya segitu-segitu aja. Cuma Nabi masyarakat jangan sampai belangan itu dibuka. Yang membuka cuma yang mau makan saja. Ya. Sampai orang yang terakhir makan kenyang, barulah Jarir heran, kok ini masakannya nggak berkurang-berkurang. Dia buka belangannya, maka saat itu loh baru makanannya kemudian berkurang. Tapi ini jangan ditiru ya Pak ya. Jangan diludahin ya. Kita bukan Nabi. Bisa jadi makanannya nggak berkurang juga karena nggak ada yang makan. Tapi ketika itu sahabat semuanya kenyang. Hampir 1000 orang kenyang. Ini mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Zaid bin Thabit itu setelah mindahin tanah, gali tanah itu, kemudian dia tertidur. Faja'a Ammarah bin Hazm fa akhadha silahahu wa huwa la yash'ur. Ada salah seorang sahabat yang lain, ya, namanya Ammarah bin Hazm, kemudian mengambil pedangnya Zaid bin Thabit. Dan si Zaid ini, sahabat Zaid ini, la yash'ur, dia nggak sadar, dia nggak tahu. Kenapa? Karena ketiduran. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Ruqad. Jadi Nabi itu berkata kepada si Zaid bin Thabit, ya Aba Ruqad, orang yang suka tidur. Kira-kira kalau bahasa kita, tukang tidur. Jadi ini sapaan akrab Nabi kepada beberapa orang sahabat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib juga digelari oleh Rasulullah Abu Turab. Tahu Turab? Terus tanah debu. Gara-gara ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyari ke rumahnya Ali. Padahal Ali ketika itu lagi berantem sama Fatimah. Lagi nggak ngomong sama Fatimah. Diem-dieman. Biasa kan suami istri begitu ya. Benar nggak? Nah, biasanya bapak-bapak nih. Kalau ibu-ibu enggak. Yang biasanya diam tuh bapak-bapak biasanya. Nah, tapi ketika Ali dicari di rumahnya, dia enggak ada di rumahnya. Nabi sudah menduga ini Ali ini pasti lagi di masjid nih. Benar, ternyata Ali di masjid tidur. Ketika tidur, Ali itu badannya penuh debu, penuh tanah. Ya, sampai mukanya, badannya, lengannya itu. Maka Nabi menggelarnya sebagai Abu Turab, ya, bapaknya tanah. Ya. Itu panggilan sapaan akrab Nabi kepada beberapa sahabat. Nah, kalau si Zaid bin Thabit ini, ya Aba Ruqad, tukang tidur. Ya, kira-kira gitu. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyurawa'a, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ayyurawa'a musliman, untuk menakut-nakuti muslim. Wa alla ya'khudha ahadun mata'ahu la jaddan wala la'iban. Dan juga melarang untuk mengambil mata'ahu, barang-barang dari temannya, la jaddan wala la'iban, baik itu secara serius maupun secara bercanda. Ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? La'iban wala jaddan wa anna yasriquhu minhu la'iban yuridu ay yuhzinuhu bisaraqatihi thumma yasarruhu biraddihi alaih. Maksudnya adalah dia mengambil atau mencuri dengan la'iban, dengan cara bermain-main atau bercanda. Yuridu ay yuhzinuhu, yang bermaksud untuk membuat sedih
bisaraqatihi, dengan dia mengambil barangnya itu, summa yasarrahu, kemudian dia menyenangkannya orang yang punya barang itu, biraddihi alaihi, dengan mengembalikannya. Nah, ini kalau di zaman sekarang ini, di zaman kita ini namanya prank. Tahu prank? Nah, ini namanya prank. Ternyata prank itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal-adzu la'ibun fi saraqatihi, maka mengambilnya itu secara bercanda, ya, yang bermaksud untuk mencuri. Wa fi ayyuzinuhu jaddan, akan tetapi membuat sedihnya itu serius. Jadi ngambilnya itu bercanda, tapi membuat sedihnya itu serius. Wa zahiru anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad naha an kila tariqatain. Jadi secara zahirnya Nabi itu melarang untuk dua hal ini. Yang pertama azzuhu la'iban, yang pertama itu mengambil secara bermain-main, secara bercanda, wa akhdhu jaddan, dan mengambilnya secara serius. Jadi mengambil barang orang lain, baik itu bercanda maupun serius, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ula li'isalil huzni ilal muslim. Yang pertama itu adalah memberikan kesedihan kepada seorang muslim. Ya. Wasani likauni saraqah. Jadi ketika dia bercanda, itu membuat sedih orang yang punya barang. Barangnya hilang atau rusak, entah kemana, kan jadi khawatir. Bahkan jadi sedih kalau barangnya itu cukup berharga. Nah, itu kalau dia bercanda, karena akan dikembalikan. Tapi kalau dia serius, artinya mengambil barang itu secara serius, ini kan berarti pencurian. Atau gosok. Gosok itu mengambil atau merampas. Nah, ini sering terjadi nih. Bahkan kadang-kadang di pondok tuh, sendal digosok. Sering itu terjadi tuh. Ada yang anaknya di pondok? Atau ada yang pernah mengenyam pondok? Biasanya paling rawan itu sendal itu. Ya, peci. Atau hal-hal yang mudah berpindah tangan. Kalau diambilnya di depan mata, itu namanya gosok, merampas. Tapi kalau diambilnya sembunyi-sembunyi, itu saraqah, pencurian. Nah, dua-duanya nggak ada yang benar itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tren atau fenomena prank ini ternyata sekarang jadi komoditi, jadi tontonan. Maka yang sering kita lihat di media sosial itu seringkali banyak konten-konten prank yang ditampilkan, yang ini bahkan sampai ada yang keterlaluan. Pernah suatu ketika, dan ini viral ini, adalah ketika seseorang memberikan seperti pemberian sedekah, ya, dalam bentuk apa namanya, ya dikemas begitulah. Ternyata isinya sampah. Pernah lihat nggak, Pak? Kayaknya pernah viral itu. Ya. Atau biasanya berpura-pura tuh. Berpura-pura jadi apa gitu. Ada, kalau sebut nama tuh Baem Wong, ya. Ya. Artis lah. Itu sering berpura-pura jadi pengemis, kemudian dia mengelabui orang, tapi akhirnya kan memberikan sesuatu. Ya. Ada juga yang pura-pura jadi pohon, ngagetin orang sampai orangnya itu, ya, apa namanya, berteriak kaget. Atau misalnya yang parah juga tuh, biasanya yang prank yang paling parah itu biasanya dari konten-konten orang Jepang tuh, yang pura-pura liftnya rusak, ya, sampai orangnya jatuh. Nah, ini sudah yang keterlaluan model-model begini. Nah, prank-prank seperti ini ternyata terlarang.
Ya, jadi kita ini nggak boleh ikut-ikutan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan larangan pada kita, sudah memberikan definisi bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya seorang muslim yang baik itu adalah yang orang lain tuh aman dari tindakannya, orang lain tuh aman dari ucapannya. Itu seorang muslim yang baik. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang orang itu enggan untuk ketemu dengan dia, berarti dia bukan muslim yang baik. Biasanya orang enggan ketemu itu ya biasanya ucapannya tajam gitu, setajam silet. Ya, biasanya ada caranya tuh. Ucapannya setajam silet maksudnya nyakitin hati itu ucapannya. Atau tangannya usil, atau biasanya jarang ditemenin itu. Nah itu bukan muslim yang baik. Ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau prank itu, kan tujuan prank itu sebenarnya untuk mengakrabkan sebenarnya suasana, untuk mengakrabkan suasana. Sehingga ada prank ya seperti tadi yang Hazm itu nyembunyiin pedangnya Zaid bin Sabit. Itu sebenarnya ya dikembalikan sih memang. Tujuannya memang untuk ngerjain saja. Ya, bercanda. Tetapi Rasulullah sudah melarang itu. Jadi Rasulullah pertama barang itu harus kembalikan, yang kedua harus minta maaf. Nah, itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk mengakrabkan suasana sebenarnya, karena pada akhirnya akan dikembalikan yang membuat orangnya jadi lega, nggak jadi hilang barangnya, nggak jadi khawatir barangnya rusak dan sebagainya. Itu sebenarnya buat itu. Akan tetapi itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena membuat orang khawatir itu sudah perbuatan yang dilarang. Ya. Di dalam salah satu hadis juga dikatakan la yusarri'a. Ya. Tidak boleh seseorang itu menakut-nakuti orang yang lain. Ya. Itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping membuat orang mengakrabkan itu, memang ada yang tujuannya buat mengolok-olok yang lain, mengolok-olok pihak lain. Padahal urusan olok-mengolok ini Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun ila akhir ayat. Ini Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Hai orang-orang beriman, la yashar qaumun min qaumin, jangan sebuah kaum itu mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakuna khairum minhum, bisa jadi orang yang diolok-olok itu atau pihak yang diolok-olok itu lebih baik dari pihak yang mengolok-olok. Jadi urusan olok-mengolok ini Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, wala nisa'um min nisa'in. Janganlah sekelompok wanita mengolok-olok kelompok wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna. Bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Nah, jadi urusan olok-mengolok ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jemaah sekalian, untuk prank ini, ya, urusan ngeprank baik itu bercanda maupun serius, ini ternyata dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tadi itu statusnya
sahih, ada juga yang mengatakan hasan. Dan ini tidak hanya dicantumkan di kitab ini, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tapi juga dicantumkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan juga Sunan Tirmidzi. Di dalam kitab yang lain, kitabnya At-Tahawi. Jadi statusnya ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Ya. Jadi sahih dan hasan ini termasuk hadis yang makbul, artinya hadis yang diterima, bisa diterapkan. Bukan dhaif ini. Hadisnya sahih dan hasan. Isya jam berapa? 12 menit. Baik. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar dalam talim kita kali ini. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan unek-unek atau mau berbagi, silakan Pak. Allah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga peminatnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengenai acara stand up di TV? Nah, stand up ini kan dia bercanda tapi ngomong sendiri, gitu kan ya? Ada juga yang sindir gitu. Iya. Jadi stand up ini kan bagian dari humor sebenarnya, bagian dari bercanda, bagian dari humor. Kita saksikan di dalam beberapa hadis, Nabi sendiri itu suka bercanda. Akan tetapi Nabi itu menegaskan, inna kalami la takzib. Kata Nabi, aku memang suka bercanda, tetapi semua kalimatku itu atau semua perkataanku, kata Nabi, itu tidak ada yang berisi kebohongan. Ini kunci yang pertama. Jadi Nabi pun suka bercanda. Dan itu banyak kisah-kisahnya bagaimana Nabi bercanda, bagaimana sahabat bercanda. Salah satu contoh ketika Nabi bercanda itu adalah ketika ada salah seorang sahabat ingin ikut di rombongan Nabi untuk melakukan perjalanan. Kata sahabat ini, wahai Nabi, aku ikut dong dalam rombonganmu. Kata Nabi, boleh, tapi kamu naik anak unta ya. Jadi kata Nabi, kamu naik anak unta ya. Kata sahabat, apa yang bisa dilakukan anak unta? Kata Nabi, bukannya semua unta itu anak unta. Ini Nabi bercanda, tapi Nabi nggak pernah bohong. Bercandanya Nabi itu bercanda yang benar, tapi cukup membuat sahabat itu bergembira. Yang kedua, contoh Nabi bercanda itu. Jadi Nabi lagi ngumpul begini nih, ngumpul ngariung lah istilahnya, makan kurma. Di samping Nabi itu Ali bin Abi Thalib. Ini Nabi setiap kali makan kurma, jadi ini sunnahnya kalau makan kurma Nabi itu, saya contohin ya, ngambilnya pakai tangan kanan. Makan, kurma kan ada bijinya ya, bijinya itu diletakkan di antara jari telunjuk dan jari tengah, dilepehin di sini. Tangan kiri tapi ya, tangan kiri baru ditaruh di tempat biji kurma itu, tempat sampah lah. Ini sekalian sunnah Nabi ya, diajarin sunnah Nabi. Ngambilnya pakai tangan kanan, masukin ke mulut, tentu pakai adab-adab makan lah ya, pakai basmalah, doa sebelum makan dan seterusnya. Kemudian dilepehin bijinya di antara telunjuk dan jari tengah, baru kemudian diletakkan. Jangan dibalik, ngambilnya pakai tangan kiri, dilepehinnya pakai tangan kanan, jangan dibalik. Ya. Nah, Nabi itu begitu. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu di sampingnya Nabi. Cuma Ali ini setiap kali habis makan itu dilepehin,
itu nggak ditaruh di depannya, tapi di depannya Nabi. Begitu kurmanya kira-kira mau habis, Ali itu nunjuk, wahai Nabi, kamu makan kurma banyak banget. Karena bijinya banyak, sisanya banyak, sisa bijinya banyak. Nabi ini kan orang cerdas ya. Nabi membalas, wahai Ali, aku memang makannya banyak, cuma aku nggak makan bijinya. Jadi dia nyindir Ali, makannya sedikit, itu sama biji-bijinya dimakan. Karena bukan nggak ada, sedikit bijinya. Jadi cara bercanda Nabi, tapi tidak pernah bohong. Ya, kata Nabi, aku nggak pernah makan bijinya. Kan nggak bohong itu Nabi. Contoh ketiga Nabi bercanda. Ada seorang wanita, nenek-nenek, itu ngadu kepada Nabi. Wahai Nabi, doakan agar aku masuk surga. Kata Nabi, Nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Sedih itu nenek-nenek. Sampai pulang. Kata Nabi, panggil lagi tuh, panggil lagi. Panggil lagi tuh nenek tadi. Akhirnya dipanggil lagi nenek. Nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek lagi karena semua wanita tuh jadi muda lagi. Senang nenek-neneknya. Sampai kelihatan ompongnya. Jadi, nah itu kalimat saya yang terakhir tuh. Bukan kalimat Nabi yang pakai ompong. Itu kalimat saya. Itu tambahan. Jadi Nabi itu bercanda, tapi tidak pernah melanggar syariat. Nabi sering bercanda dengan sahabat. Sahabat pun sering bercanda dengan Nabi. Ada salah seorang sahabat namanya Nuaim. Ini suka bikin Nabi, meskipun orangnya jahil, tapi suka bikin Nabi tertawa. Sampai kelihatan gerahamnya. Nabi kan kalau ketawa itu cuma senyum aja, mesem aja itu kan Nabi. Jadi Nabi tuh kalau kelihatan wibawanya tuh auranya, kata orang sekarang auranya itu, karismanya itu kelihatan. Ketawa tuh nggak pernah terbahak-bahak Nabi. Jadi ketawa pun ya seperlunya saja. Ya. Tapi ada salah seorang sahabat yang diceritakan itu, Nuaim itu suka bikin Nabi tertawa sampai agak keras tawanya. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana bercanda yang syar'i itu? Bercanda aja ada syar'inya. Jadi yang pertama tidak melanggar syariat. Bercanda boleh tapi dia melanggar syariat. Apa diantaranya? Bercanda itu dengan kebohongan. Nah ini yang paling sering nih. Maka itu dilarang. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa sungguh dilaknat orang yang membuat orang lain, yang membuat kelucuan dengan kebohongan untuk membuat orang lain tertawa. Dilaknat itu. Jadi nggak boleh. Jadi meskipun ingin membuat orang lain senang atau ingin membuat suasana jadi akrab atau bagaimana atau ingin melontarkan lelucon, boleh saja. Tapi tidak boleh melanggar syariat. Di antaranya tidak boleh diselipi dengan kebohongan. Ya. Yang kedua, tidak boleh menghina orang. Ya meskipun jujur, tapi kalau tujuannya untuk menghina orang itu nggak boleh juga. Untuk mengolok-olok orang. Ya. Dalilnya yang tadi itu, ya, surat Al-Hujurat itu. Ya. Yang ketiga, tidak boleh membuat lelucon itu atau membuat humor itu hanya untuk meninggikan dirinya. Sebenarnya sama dengan yang nomor 2 itu, mengolok-olok orang, tapi ini untuk meninggikan dirinya. Ya, kira-kira begitu. Jadi Nabi pun bercanda, sahabat pun bercanda, orang-orang yang soleh yang terdahulu juga bercanda, tetapi bercandanya tidak melanggar syariat. Jadi bagaimana dengan stand up komedi? Namanya juga komedi. Stand up itu kan dia berdiri sendiri. Tetapi, nah ini harus diperhatikan bahwa kalau kontennya itu mengandung yang tadi itu, satu mengandung kebohongan, yang kedua mengandung merendahkan orang lain, yaitu dilaknat orang. Jadi nggak boleh. Tidak boleh ditiru. Tidak boleh ditiru.
Jadi jangan sampai kemudian melakukan kebohongan hanya untuk membuat orang lain tertawa. Itu orangnya dilaknat. Mungkin gitu, Pak. Ada lagi mungkin yang lain? Tapi kalau ngerjain yang baik nggak apa-apa. Kalau uangnya 1.000, sekarang wah, ini jadi 2. Boleh, Pak. Boleh. Dikali 1.000 juga boleh, Pak. Ya. 1.000 jadi 1.000.000 deh, boleh, Pak. Silakan yang lain, Pak. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita perhatikan? Satu, karena tren ini, fenomena ini cukup sering terjadi di zaman media sosial yang ramai sekarang. Media sosial itu kan apa aja di-upload, apa aja di-share, apa aja dibagikan. Kalau dulu zamannya orang-orang soleh itu kalau tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak usah tahu kan gitu ya. Kalau sekarang tangan kanan memberikan, tangan kiri merekam, nah, itu bedanya itu. Jadi jadi akhirnya jadi niatnya jadi berubah, niatnya jadi beda. Nah, ini penting untuk kita meluruskan niat juga. Nah, yang kedua, jangan sampai kemudian hal ini menjadi lazim di kita. Artinya konten-konten kreator ini membuat media sosial dengan isi aktivitas-aktivitas prank ini. Ini jangan dilazimkan. Artinya jangan dibikin normal. Jangan dianggap ini normal. Karena Nabi sendiri melarang. Ya. Kalau sudah dilarang Nabi, ya tentunya bagi kita adalah sami'na wa ata'na. Jadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat itu. Wa ma atakumur rasul, apa saja yang didatangkan oleh Rasul bagi kalian, fakhudhuhu, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarangnya maka tinggalkan. Ini sikap kita terhadap Rasulullah SAW. Jadi jangan dibiasakan, kecuali kalau pranknya tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung penipuan, tidak merendahkan orang, tidak mengolok-olok orang, tidak membuat orang lain sakit hati dan seterusnya. Maka ini sebagaimana humor yang lain, maka Rasulullah dan para sahabat juga bercanda atau membuat humor. Akan tetapi jangan bohong, jangan nipu, jangan membuat sakit hati, jangan merugikan orang lain. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan bagi kita, agar kita semakin bisa menyesuaikan adab-adab kita dengan adab-adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.